Ada fenomena perbedaan agama, ada fenomena perbedaan budaya, ada fenomena perbedaan suku bangsa, ada fenomena perbedaan pekerjaan, ada juga fenomena peran dan fungsi keragaman budaya. Kira-kira itu semua termasuk pembahasan apa ya di SMP? Hayo, sudah pada tahu belum? That's right, itu semua termasuk pembahasan pluralitas masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 32031311012 dari kelas A Pendidikan Geografi 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum itu, apakah anak-anak ibu sudah tahu pengertian pluralitas masyarakat Indonesia? Belum pada tahu ya? Nah, pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan suatu bangsa Indonesia. Pluralitas adalah keragaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Pluralitas masyarakat Indonesia tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 13.000 pulau di dalamnya. Karena letaknya yang berjauhan, muncul berbagai keragaman mesti tidak disadari. Misalnya tradisi, bahasa, model interaksi, gaya hidup, kecenderungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, Kepulauan Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan terjadinya peluang bagi negara asing untuk bisa menyebarkan kebudayaannya. Banyaknya pengaruh dari negara asing menyebabkan terciptanya berbagai agama di Indonesia. Adapun berbagai macam perbedaan dalam pluralitas masyarakat Indonesia, di antaranya: yang pertama, perbedaan agama. Setiap agama memiliki arahan yang berbeda dalam menjalankan ibadah atau upacara keagamaan. Memahami kegiatan dari agama lain dapat membuat kita memiliki sikap toleransi terhadap orang lain. Toleransi dalam beragama bukan berarti kamu mencampur adukan ajaran agama lain, namun saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan untuk agama lain dalam beribadah. Yang kedua, perbedaan budaya. Menurut Kunjaningrat pada tahun 1996, kebudayaan berasal dari kata Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya yang menyeluruh atau universal. Antara lain, yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti tempat tinggal, pakaian, alat rumah tangga, alat produksi, transportasi, dan lainnya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, produksi, distribusi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, mulai dari kekerabatan, organisasi, politik, hukum, dan juga perkawinan. Yang keempat, bahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kelima, kesenian, mulai dari seni rupa, seni suara, seni gerak, dan seni lainnya. Yang keenam, sistem religi atau sistem kepercayaan. Dan yang ketujuh, perbedaan lokasi. 3. Perbedaan suku bangsa. Terdapat sekitar 300 suku bangsa di Indonesia dengan populasi suku Jawa yang paling banyak, yakni sekitar 41% dari keseluruhan. Kemudian secara berurutan, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura menempati posisi suku terbesar di Indonesia setelahnya. Beragam suku di Indonesia hidup berdampingan dan harmonis sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini terbukti dengan keterbukaan suku bangsa Indonesia dalam menerima kedatangan suku bangsa lain untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara, bahkan melakukan perkawinan. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan, maka setiap orang melakukan pekerjaan. Ada beragam pekerjaan yang tersedia, baik itu di bidang formal maupun non-formal. Pekerjaan formal merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta.
Contohnya seperti pegawai bank, pegawai pemerintahan, guru, dan lain sebagainya. Pekerjaan formal menyebabkan individu terikat secara langsung dengan sistem dan aturan yang berlaku. Hal ini berbeda dengan pekerjaan non-formal yang dilakukan petani, pemilik bengkel, dan pelaku usaha mandiri lainnya. 5. Peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia. Peran dan fungsi keragaman budaya yang dimiliki Indonesia dalam pembangunan nasional diantaranya yaitu: yang pertama, sebagai daya tarik wisatawan asing. Pariwisata menjadi sektor unggulan dalam menghasilkan devisa negara. Menyadari akan hal tersebut, setiap daerah Indonesia berbenah berusaha menampilkan keunikan budaya daerahnya masing-masing kepada para wisatawan yang berkunjung ataupun kepada masyarakat sekitar. Masing-masing daerah melakukan berbagai atraksi dan promosi kebudayaan. Keragaman budaya yang ditampilkan menjadikan daya tarik bagi wisatawan asing. Contohnya, di era 80-an, wisatawan hanya mengenal Bali sebagai destinasi wisata terbaik di Indonesia. Bahkan, mereka lebih mengenal Bali dibanding negara Indonesia. Namun, saat ini banyak destinasi wisata selain Bali yang bertaraf internasional. Contohnya seperti Raja Ampat di Papua dan Labuan Bajo di NTT. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Keanekaragaman budaya daerah merupakan bukti kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan budaya tersebut menunjukkan identitas budaya secara nasional yang disebut dengan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah suatu kebudayaan yang didukung oleh seluruh elemen suatu negara yang bersifat khas dan dibanggakan dan mewakili identitas suatu negara tersebut. 3. Tertanamnya sikap toleransi. Perbedaan menyebabkan manusia menjadi saling mengenal dan tahu caranya bagaimana bersikap menghargai orang lain. Dengan demikian, keragaman budaya yang ada di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, setiap suku memiliki budayanya yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia harus mengenal keragaman budaya yang dimiliki agar dapat menghormati dan menghargai perbedaan di antara suku-suku yang ada. Kalau setiap suku saling menghargai, maka akan muncul sikap kebersamaan untuk saling mendukung kebudayaan lain agar dapat terus berkembang. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa hidup bersama dan menjalankan aktivitas kehidupan bermasyarakat memunculkan asimilasi budaya. Budaya yang dibawa dari daerah asal seseorang bercampur dengan budaya setempat melengkapi kekayaan budaya Indonesia. Contohnya, batik yang berasal dari Jawa Tengah berinteraksi dengan budaya daerah lain sehingga kini motif batik kian berkembang tergantung daerah mana yang membuatnya. Yang kelima, mendorong inovasi kehidupan. Inovasi artinya perubahan atau pembaharuan dari sesuatu yang sudah ada dan berkembang sebelumnya sebagai akibat dari asimilasi atau akulturasi kebudayaan. Contohnya, musik keroncong merupakan hasil perpaduan antara musik Portugis dengan musik Indonesia. Nah, itulah 5 peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia. Kira-kira dari berbagai pembahasan tadi, apakah anak-anak ibu sudah ada yang mengerti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Atau malah ada yang kurang mengerti? Oke, baik, ibu rasa sudah mengerti semuanya ya. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah sikap. Nah, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.